respectnya terhadap teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan ini yang seperti sempat kita bahas kemarin Pak Pulung, di mana Bigetron Alpha selalu mendapatkan keuntungan dari surprise picknya ketika mereka berada di second pick. Nah itu Dua dia. hero yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha selalu membuat kejutan bagi lawan-lawannya. Ya bahkan last picknya terkadang membuat kejutan. Betul. Your Ada team STS yang is akhirnya di-ban banned. yang tadi sebelumnya dipakai oleh tim RSG Malaysia, tapi kali ini mereka tidak mau memberikannya kepada Bigetron Alpha. Iya, itu dia. Daripada digunakan oleh BTR, mending kita ban aja. Sama-sama gak dapat. Ya, Wah ini tapi AG sih benar-benar tadi terakhir pas ngobrol dia juga benar-benar ini sih benar-benar respect terhadap Link dan Benedetta-nya dari Malaysia, karena dari kemarin ya pick-pickannya itu dari bandnya langsung dibuang begitu aja. Link, Benedetta mereka emang benar-benar anti banget bahkan. Lexia serem ya Pak pakai itu soalnya Pak. Ya Lexia dengan Linknya juga bahkan menjadi priority pick terkadang. Ya. Walaupun mereka di first pick, mereka benar-benar kayak punya Link, mereka udah punya satu dua mobilitas tinggi untuk late game juga mereka bakal bisa lebih dimaksimalkan, tapi Jawhead kali ini juga bakal dibuang. Dreams-nya terkena target lagi ya. Betul. Dreams kali ini hero-nya udah mulai dibuang. Ini tiga hero-nya Dreams. Semuanya hero Dreams. Tapi belajar atau mengingat dari game yang pertama tadi, Dreams memang hero-nya banyak yang di-ban, tapi itu tidak membuat tim dari Bigetron Alpha mudah untuk dikalahkan. Bahkan Matildanya udah di-ban oleh tim Bigetron Alpha sendiri kali ini. Combo dari kumpanya diamankan oleh RSG Malaysia. Oke. Ini dia. Akankah ada Cangga yang bisa diamankan? Untuk emat ya. Iya, bisa jadi di sideline ada Cangga nih Pak, seru juga nih kita ngelihatnya. Ataukah mereka memang mau langsung ambil Harit? Lunox Herit atau aku lebih prefer ke sana daripada Cangga yang sekarang, karena mengingat dari Herit apalagi menjadi hero yang cukup familiar banget sekarang, udah famous banget hero ini, dimana dia bisa sustain sampai ke arah late game juga. Kalau aku mikir di Selena. Karena kebuka, KYY Selena kebuka, oke KYY. daripada mereka kalah dari segi mapping kan mendingan amanin Selenanya dulu gak sih? Bener, karena dari arah JMI juga udah punya satu hero yang bisa dibilang agak apa ya, bisa ngebuka map banget nih Popoleku Pak. Selena dan juga Lunox. Selena dan juga Lunox, dua hero magical yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Tentunya Lunox akan berada di side dan juga Selena akan berada di unit yang digunakan oleh seorang Kai. Ya bahkan Popol Kupa ini masih belum kelihatan loh bakal sama siapa, tapi Farsha terbuka dan ini kesempatan bagi teman-teman RCLY kalau misalkan mereka ingin mengamankan hero untuk Izanami. Yap. Barat sih. Barat. Mereka cukup berani juga mengeluarkan Barat, sedangkan sudah ada Lunox di tim Bigetron Alpha. Tapi emang mereka memiliki strategi yang mungkin akan menjadi surprise juga untuk Bigetron Alpha, mengingat apapun yang bisa terjadi karena masih dua hero yang terlihat, belum 5-5-nya ini. Oke, ini dia Izanami akhirnya memiliki Parsyanya yang dari kemarin kena ban mulu Pak, asal arah JMI main. Ini kalau misalkan mau aman ya, Bigetron Alpha bakal ngambil hero untuk Ripo sih, dari itu Uranus atau Glue lagi. Elis mungkin untuk kali ini ataupun dia Glue juga masih bisa digunakan. Elis kalau head to head sama Barat kurang sih. Kurang kuat ya, Pak ya. Nantinya dia akan bertemu dengan Barat ya. Iya, nanti dia bakal ketemu sama Barat sih. Tapi kita lihat Wah, apakah Pakito ternyata. Mau ditabrak dia. Pakito yang akan dipakai oleh Ripo. Ya nggak sih? Atau bahkan Dreams. Dreams juga Bisa jadi Pak banget. di area mid Pak. Masih banyak kemungkinan-kemungkinannya terjadi, tapi kita lihat kepastian dulu dari Bigetron Alpha memastikan siapa yang akan di-ban di fase yang kedua ini. Yap. Mulai memanas ya Pak Pulok ya? Mulai memanas Pak ini suasana Pak ya. Dan sekarang ada Lancelot yang langsung dihilangkan. Oke, dibalaskan lagi dengan satu hero seperti apa yang akan dihilangkan oleh RSGMY. Karena sejauh ini belum ada jungler utama dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada respect terhadap Blue-nya. Ada Glow yang di respect ban oleh RSG Malaysia. Sebenarnya dua-duanya dari RSG Malaysia juga Bigetron Alpha sama-sama belum memiliki jungler. Dan ini akan menarik banget, apalagi Bigetron Alpha akan mendapatkan satu surprise pick terakhir. Mungkin aja junglernya akan ditaruh di last pick karena RSG Malaysia akan langsung mendapatkan dua hero yang akan di pick. Dan kita lihat sebelumnya Bigetron Alpha akan melakukan ban ke arah Hayabusa. Hayabusa. Akan ada satu hero yang cukup lembutkah di area side, Profesor? Ini kayaknya emang bener-bener biar Lunox-nya bebas aja sih. Yap. Ngamanin Hayabusa Lens ini biar nggak gampang ke-trigger menggunakan Order Brilliance, makanya nanti dia bisa lebih setup position. Tapi untuk kali ini Cloud-nya juga bakal dibuang.
Satu hero jungler dari teman-teman Bigetron Alpha sudah mulai diamankan terlebih dahulu. Dan kalau misalkan dari pick-pickan yang terjadi, Dreams apakah benar akan menggunakan Pakito ini kalau seandainya ada possibility untuk satu hero di bagian EXP lane? Yap, dan dan KYY bisa menggunakan Selena kembali, plus untuk kali ini kemungkinan dengan ada Pakito berarti Rom juga tidak akan berada di Selena ya. Selena bisa nge-push ke arah levelnya juga Ya, gitu loh. bisa naruh trap juga seenak-enaknya karena juga gak ada item drop yang menghambat leveling, tapi ada Rafaela. Oh ini buat Dreams ya. Rafaela. Baru ini fix buat Dreams. Berarti Rafaela. kayaknya dengan Selena. Siapa jadinya? Satu sosok setelah ini. Penasaran kita sih. Bruno sih. Oke, combo klasik tapi tetap menjadi emas ya Prof ya. Iya, Rafaela Bruno mau gimana pun dia benar-benar dengan tambahan 1,5 detik mobilitasnya kalau sangat mengganggu sekali. Tapi Beatrix si Xunshin, wow, tanpa adanya support tempel mereka membawa Beatrix kali ini menengok dari teman-teman di MPL PH atau Philippine Playoff. Ini ngelihat Beatrix dan Xunshin atau Beatrix Granger, kalau ditempel sama metode kayak Rafaela Estes atau bahkan di Estes itu udah hal-hal yang biasa kayak gitu. Iya. Tapi kali ini tanpa adanya support tempel dari teman-teman RSG Malaysia, mereka mengambil resiko dengan menggunakan Beatrix dan Yi Xunshin. Berani dari RC Malaysia. Satu kata untuk mereka, berani memakai dua hero master Wow, Ranger. Ranger lah sosok yang udah langsung diambil oleh Bigetron Alpha. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Ada juga dukungan dari Benny Roland Ababan yang sangat luar biasa nih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, dan satu suara untuk Indonesia juara #IndoPride. #IndoPride, dan kita akan langsung menuju untuk game yang kedua. Inilah dia RSG Malaysia dengan draft picknya Popolen Kupa Varsha Barat, Beatrix Xunshin, Bigetron Alpha dengan Lunox, Selena Pakito, Rafaela Granger, tentunya dengan early advantage karena lawannya adalah Yi Xunshin dan juga Beatrix. Mereka harus memanfaatkan early advantage yang mereka miliki karena Granger lebih scalingnya pada kedua marksman yang tadi disebutkan. Oke, ini dia saat lagi kita akan langsung melihat apakah Bigetron akan bisa mendapatkan kemenangan keduanya. Gio, are you ready? Ready! Oke, Profesor KB, are you ready? Always ready. Oke, ini dia Lane of Down, kita datang. Alright, langsung kita masuk ke Lane of Dawn di game yang kedua, match pertama antara Bigetron Alpha berhadapan dengan RSG Malaysia. Sudah ada Izanami dengan Parsyanya, kita tahu dari game pertama tadi di ban, tapi kali ini bisa lepas dan langsung digunakan tanpa berpikir panjang. Oke, itu dia di bagian atas. Rainbow sepertinya udah mendapatkan sebuah gangguan. Ada Popolen Kupa yang masuk ke bagian dalam, tapi untuk Orange Buff-nya masih bisa diambil tanpa adanya hambatan yang terlalu berarti. Betul sekali, Rainbow masih menikmati masa-masa untuk melakukan jungle tanpa adanya hambatan, bahkan tapi seorang Zaku bersama dengan Izanami datang juga Leisia mencoba untuk mengambil jungle milik seorang Rainbow. Oke, itu dia sebuah hal yang sangat indah di awal-awal pertandingan. Kita lihat aja langsung masih mengumpulkan farmingan dari masing-masing player, hanya saja di bagian atas Rainbow-nya sepertinya menguasai bagaimana arena pertempuran. Satu yang terakhir ini dia di jabnya. Satu yang terakhir tidak jadi punah untuk satu dinosaurus kecil ini. Almost is never enough kali ini dari arah bottom lane-nya. Matt dan juga Dream saling bahu-membahu juga coba untuk melakukan minimum terlebih dahulu, karena kita lihat tidak ada seorang Popolen Kupa, tapi diam-diam seorang KYY-nya dengan sebuah lele belum bisa menumbangkan seorang Izanami di arah belakang sana. Dan Zaku sekali menjadi korban berikutnya kah, karena ada Matt dan juga Dream, tapi mereka nggak mau terlalu gegabah karena mereka tahu ada seorang Lelas di arah bottom lane sana. Oke, Dreamsnya pun masih mengetahui bagaimana pergerakan dari Zakus yang ingin mendekat ke arah Luno, tapi Rainbow farmingannya sampai ke rumput tetangga. Gak apa-apa, masuk ke arah rumah orang, gas terus pokoknya ya. Karena tadi pekarangannya juga diambil duluan, Pak. Iya. Jadi mereka dari Rainbow sendiri mau mencoba untuk balas, tapi dari Montan Shoka dikeluarkan oleh seorang Yisun Silesia mencoba untuk memberikan vision ke arah teman-temannya di mana Bigetron Alpha berada. Kayaknya habis Alronya nggak kena, tapi tadi ada Curse of Crow, energy impact dikeluarkan dan untungnya tidak kena apa-apa. Iya, kalau kena tadi agak berbahaya. Ini setupnya mulai dilakukan sama teman-teman dari RSG Malaysia. Yap. Mereka akan kehilangan momen karena mereka juga coba untuk langsung zoning out ke arah bagian jungle-nya. Walaupun kehilangan
serangan dari Turtle, tapi lagi-lagi ini RSG Malaysia seperti di awal game pertama tadi mereka selalu mendapatkan Turtle objektif sampai akhirnya di retake ketika sudah memasuki break yang ke-6 tinggal Turtle yang ketiga. Oke, ini dia sebuah pertempuran namun sepertinya ada Detonas welcome belum sempat diputar, cicilan apa mau ngelepehin dia udah hilang Pak. Sempet Pak. Nggak sempat. Tapi kalau aku perhatiin ya, permainan dari Bigatron Alpha, mereka membiarkan top lane-nya begitu aja, membiarkan seorang Ripo sendirian. Tapi Matt dan juga seorang Dreams, mereka selalu berada di bottom lane. Mereka tahu seorang Lolias kali ini dengan Beatrix yang cukup lembek gitu Pak. Iya, makanya kayak di Kawa ataupun mereka melakukan initiate berdua agar bisa melakukan itu dengan lebih cepat dan juga maksimal. Tapi Zakus kembali hadir, Zakus kembali datang untuk bisa membantu Lolias karena seperti di bagian bawah ini nggak adil nih 2 lawan 1 seperti itu. Ya bahkan 2 lawan 1 di posisi yang kayak gini benar-benar ahead banget dari RCMY untuk langsung melakukan pergerakan dengan cepat, apalagi hati-hati Raven. Oh iya. Waduh. Kenapa dia langsung nyanyi? Gue nggak siap banget dengernya lagi bro. Lu kenapa langsung nyanyi? Itu kan Green itu. Oh iya. Kenapa ada Boya? Oke, misi Boya, misi Boya. Ada play bosku lah pokoknya ya. Sementara Riva di bagian atas udah ada sebuah apa ya? Ini inisiat yang dilakukan 3 orang sekaligus, tapi Rivo masih bisa mempertahankan areanya, bahkan sampai ini udah kembali hadir. Lexianya di bagian bawah ada Detonata, satu terakhirnya tadi masih bisa digocek. Loleasnya masih bisa bertahan. Ada Kupanya yang harus balik ke dalam tubuh dari majikannya. Mereka masih bisa masuk, tapi ternyata kali ini ada satu yang udah dikeluarkan. Popolek Kupa menjadi korban. 1 poin ketambahan. Kaya yang di bagian atas masih bisa bertahan, tapi Riponya langsung ditembak dengan Medal Strike. Riponya pun langsung menghilang dengan cukup cepat, tapi tidak dengan Kaye karena Kaye masih berada di dalam lane. Tidak masalah juga karena Ripo yang harus tumbang, tapi satu Zakus dan Ripo lumayan berasa karena kita lihat dari Lexianya langsung objektif ke arah Turtle yang kedua, tapi situ udah ada Kaye dan juga Rainbow yang langsung angkat ke arah atas. Wow, tidak mendapatkan Turtle-nya untuk Bigatron Alpha. Retribution ke arah Kaiser tadi barusan kalau misalkan teman-teman melihat otomatis ya, karena balik lagi kalau misalkan dari sisi jarak emang agak terlalu jauh bagi Rainbow melakukan gerakan retribution, tapi ternyata Izanami lagi dan lagi kali ini mengamankan 1 poin kill, 2 poin bahkan untuk Izanami sebagai mid laner Varsha. Ini dia Izanami, posisi yang begitu baik, sebuah keputusan yang sangat baik, penempatan dari Federal Extra yang sangat-sangat luar biasa juga. 2 poin kill udah berhasil didapatkan. Magic Worship itulah yang dia bawa, efek bakaran yang sangat berbahaya. Tapi Kaye posisinya ketahuan, terkena efek sebuah panah yang berapi. Udah ada nomor di bagian bawah. 3 orang mencoba melakukan inisiatif, tapi pendana di bagian belakang. Ada sebuah bantuan yang mendadak langsung hadir, memberikan kejutan, efek kejutan. Tapi Lexianya tertinggal. Ini dia langsung menghilang. Dibalikin keadaan, Bigatron Alpha berhasil mendapatkan begitu banyaknya player dari arah CMY. 2 orang harus tumbang di arah bottom lane tadi. Kalau kita lihat Rainbow sangat perkasa, bahkan menggunakan seorang Lexianya. One on one situation yang sangat baik tadi, tapi kita lihat Rainbow-nya sudah mulai dilepehin kali ini. Ada Izanami dengan Medal Strike mencoba untuk melihat terus Kaisernya. Masih dapat Sebas mengeluarkan diri. Belum ada damage-nya, tapi belum ada skill-nya, masih cooldown. Gagal menembakkan seorang Kaiser. Oke, ini dia masih bisa digocek. Sayang sekali Izanami-nya dengan respon yang sangat cepat. Dia bisa menggocek pergerakan dari Abyssal Arrow. 1 objektif Bigatron Alpha di bagian bawah mereka berhasil dapatkan, tapi mereka juga berhasil melumpuhkan di bagian atas. Sama juga kejadiannya untuk sekarang, seperti arah CMY masih memimpin dalam sisi objektif. Sisi objektif itu membuat tim dari Bigatron Alpha harus merubah fokusnya ke arah objektif terlebih dahulu. Sama seperti game yang pertama, mereka objektifnya bisa diamankan terlebih dahulu, tapi lihat ada multi shocker tadi dikeluarkan, bahkan untuk melihat lagi dari arah Lexia. Itu dia, udah ada sebuah bisa Raven connect, namun Lexianya masih bisa mundur ke bagian belakang karena backup yang begitu indah tadi ditontonkan. Namun sayang sekali, Kaye yang menghilang. Kaiser sedikit lagi, tapi dia masih punya flicker, masih bisa kabur. Selamat sudah pemain dari arah CMY, hanya saja Turtle-nya akan menjadi miliknya. Ya, balik lagi ya, seperti yang kami bilang tadi, menit ke-6 biasanya retake akan selalu dilakukan sama teman-teman dari Bigatron Alpha untuk Turtle objektifnya, dan lihat bagaimana Zakus dipaksa untuk mengeluarkan sebuah flicker ini cukup mahal, dan Rico benar-benar selalu memberikan kejutan. Dia ngambil resikonya sih berani banget dari tadi. Ya, masuk kayak begitu di depannya, padahal ada Varsha juga yang siap memberikan apa ya, sebuah backupan terhadap Popolek Kupa, energy impact, course of flow. Kalau udah connect dengan ada pasif yang membuat efek stun terhadap tubuh dari Pakito ini kan sangat berbahaya sekali.
sekali loh. Bahkan udah mulai rotasi dari tim Bigatron Alpha. Riconya bertukar dengan seorang Matt. Tapi ada sebuah flame shot yang dikeluarkan bakal mengenai seorang Izanami. Harus diburu mundur kali ini. Buru berikan lele belum terkonek kepada siapa-siapa dari seorang KYI. Oke, di bagian bawah itu dia, tapi di bagian atas kita lihat aja. Sudah ada satu detonator welcome berhasil langsung menelan arah menghilangkan cukup cepat, tapi KYI masih di bagian depan. Ada Oliver bisa mendadak di depan mata dengan Rhapsody yang begitu menempel ke arah Kaiser. Kaiser masih cukup tebal, masih bisa memberikan perlindungan terhadap Lexia yang tepat bersebelahan. Tapi sekarang Peter Ice Strike-nya dari berhasil mundur ke bagian belakang. Riba pun selamat, satu tetesan terakhirnya. Tapi untuk kali ini Loleal dengan begitu banyak cakrawala launcher yang langsung ditumpahkan di bagian tengah. Mereka berhasil mendapatkan satu lagi center turret dari Bigatron Alpha. Ini mesti bermain dengan KYI-nya menurut aku ya. KYI harus bisa bermain setidaknya karena beberapa kali aku lihat miss di saat momen-momen penting, di saat situasi genting KYI belum bisa mendapatkan satu stun yang berarti untuk tim RSG Malaysia. Bagaimana bro? Tapi kalau misalkan dari setup, memang Bigatron Alpha belum saatnya untuk melakukan setup team fight sih. Mereka harus lebih bersabar, harus lebih hati-hati. Karena mereka bawa Lunox. Mereka bawa Lunox, mereka harus setup yang benar-benar Lunoxnya dapat posisi yang nyaman. Kalau saat ini mereka nggak bisa melakukan hal itu, kayaknya lebih baik gawar sih Bigatron Alpha. Karena berarti ini damage dealernya hanya bergantung kepada Rainbow dan juga Matt. Ya posisinya mid lane dari outer turret Bigatron Alpha sudah jebol terlebih dahulu. KYY bakal kehilangan dari segi visionnya. Yap, ini dia. KYY akan sedikit lebih susah apalagi dengan penggunaan Selena dengan center turret yang udah tumbang. Memperkecil, mempersulit untuk pergerakan itemnya bro. Ya, demisation-nya bahkan kalau misalkan melihat dari matnya, matnya udah punya damage sebenarnya, udah punya latih terancur ini, tapi kalau misalkan sekarang melihat dari Rainbow-nya ya, dia juga punya mobilitas yang tinggi. Dia akan menuju ke Endless Battle, dia bakal damage untuk sustainability, dia bakal memanfaatkan lifesteal dari Endless Battle. Wah, ini dia. Udah mulai hadir teman-teman Line of Dawn sekali lagi. Round yang pertama ada Kaiser di sana, tapi pemain dari Bigatron Alpha mencoba untuk menumbangkan, dituangkan sebuah desonangan Rainbow kali ini. Bahkan satu orang harus tumbang kali ini, tangan seorang Lunoxnya, dua harus hilang. Lexianya nggak punya lagi darah, harus menunggu sampai respawn di 17 detik terakhir. Wah, ini dia sebuah kesempatan untuk Bigatron Alpha bisa membalikan keadaan, bisa membalikan momentum. Lordnya udah mulai dicolek-colek tapi Loleal hati-hati. Loleal sudah set up posisi, ada Zakus juga dengan beberapa grupanya. Matt bersembunyi dalam rerumputan, siapapun yang maju akan siap untuk dikeluarkan Chaos Assault. Tapi untuk Izanami ada di sebelah kanan. Ternyata mereka lebih memilih untuk objektif ke arah yang berbeda. Ada satu auto tarik yang terbuka, namun grip sedikit lagi SP-nya untuk yang masih punya Olelik dan dia bisa pergi dari area tersebut. Mereka pun harus set up ulang lagi. Iya, karena darah-darahnya udah pada skalatul maut banget. Iya loh. Mau nggak mau mereka harus ulang dulu, mereka harus coba reset lagi karena pertandingan ini masih cukup panjang. Bigatron Alpha harus menemukan ritme permainan yang lagi. Ditambah lagi menunggu sampai item dari seorang Matt setidaknya udah sustain untuk memberikan damage yang cukup besar. Yap, tapi Ribu sekarang pun ataupun Rainbow ya masih memimpin dari sisi level dengan level 14 meninggalkan satu level dari Lexia. Tapi Loleal ini yang menjadi sosok penting juga. Kenapa? Karena kehadirannya dari tadi di dalam sebuah team fight itu membantu banget Pak. Sangat-sangat berbahaya. Tapi jujur ini yang bakal di-pair malah Kaisernya sih harusnya. Dan Kaiser dia udah punya satu anak miras juga ya, dia bakal ngebadarin banget dari damage Rainbow dan hanya Matt yang bisa menumbangkan seorang Kaiser ketika dia membutuhkannya. Waduh, ketika dia membutuhkannya dia menghilang. Pengendali bro. Oh, Matt ini pengendali goblin bro. Pengendali kontlen baiklah. Dan sekarang RJMW lah yang udah mulai mencolek-colek langsung ke arah lobnya. Udah ada satu moten choker tadi di belakang. Dan sekarang hampir aja bisa diambil. Tapi Rainbow maju banget ke bagian depan. Udah ada flicker dan juga detonator welcome. Gak ada yang berhasil untuk langsung dia telat. Ini dia sama-sama mundur. Sama-sama harus men-setup ulang lagi. Tapi PR datang untuk Bigatron Alpha. Bagaimana cara mereka untuk mempertahankan area. Walaupun Lordnya belum di-enhance. Walaupun ini menjadi bahaya sekali untuk Bigatron Alpha karena dari kombinasi Malaysia mereka ketambahan satu pemain lagi. Tambahan satu bala bantuan dari Lord yang terhormat berada di top lane kali ini. Mencoba untuk melakukan defense lebih dahulu Bigatron Alpha. 5 player sudah berada di area base.
Oh ini cuma 2 lane dari musuh, cuma 2 lane. Midnya nggak bakal push banget karena dia bakal tahan duluan. Dan Lordnya mungkin akan bisa dikontes kali melihat bagaimana teman-teman begitu Alpha kehilangan mungkin dari sisi outer turret. Ya kita bicara top lane. Saya bottom lane mereka bakal benar-benar defend dan di arah midnya mereka juga masih sempat. Iya, karena Izanami juga masih nahan, baru aja disebutkan dan sekarang langsung kejadian. Tapi mendadak Ripo langsung maju ke bagian depan. Detonas welcome, langsung aja memutus bagaimana pergerakan dari Ripo. Sayang sekali, sebuah antisipasi yang begitu cepat dilakukan oleh arah CMY. Dengan kehadiran dari Kaiser, Rimsia mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi gak bisa. Bahkan Matt sendiri hanya satu langkah keluar dari pengarah rumahnya, dipaksa masuk lagi. Walaupun tadi Ripo harus meninggo ya Pak, tapi dia memberikan efek yang sangat baik. Karena kita lihat, Izanami sedang melakukan Feather Ice Strike. Di situ dia langsung masuk supaya tidak menjadikan Feather Ice Strike-nya maksimal ya? Iya, ya, walaupun dia harus tumbang. Mudah-mudahan dia rela berkorban untuk tim ini. Kita lihat Yasonata diparkir ke arah seorang Loyalsnya. Udah tinggal setengah darah kali ini di arah bottom lane. Matt juga Dreams kali ini. Saling bahu-membahu untuk mendefense tower yang menjadi satu-satunya di bottom lane. Nah ini sih Izanami udah sadar posisi di Feather Ice Strike-nya udah siap untuk dikeluarkan. Dan nomornya pun langsung selesai. Dan baru aja kita sebutkan lagi dan lagi sakit banget Ripo. Hanya menyisakan 2 bar HP. Lihat dia tapi dilakukan oleh Alf, dia pakai nitsnya hanya untuk hajar itu di Itu dia dan bahkan kali ini ada Kaiser juga, ada bisa Royal yang dan tidak langsung dikejar aja. Riponya maju ke bagian depan, Zakusnya mau lari kemana Bangunan? Tunggu punggung kau ya Naya, kalau kau mau pergi dariku. Zakus menaruh sebuah trap kali ini dengan power yang dimiliki. Aku tidak ingin kau lepas dari bantuanku. Satu hit terakhir, ada trap lagi, maju lagi, satu hit lagi, ke bawah dan Flapshot menyelesaikan semuanya. What a play dari seorang Ripo mengejar terus, gak boleh pulang, bahkan seorang Zakusnya tumbang with a class. Kelas banget. Bener banget sih bagaimana seorang Ripo dia melakukan jab berkali-kali. Dia melakukan knockout strike dan bahkan dia berselancar cantik banget dari seorang Dreams. Memaksa teman-teman dari RSCM harus mundur lebih dahulu. Oke, ini dia Izanami ada tadi 3 Arokone kayaknya. Dipaksakan maju ke bagian depan tapi kayaknya lah yang mendapatkan sebuah punishment. Sayang sekali. NAFSU dibaca Widu, nafsu yang tidak baik bagi seorang kaya di arah depan harus jadi malapetaka bagi Gideon Alpha. Iya itu terlalu nafsu ya, benar-benar terlalu nafsu. Walaupun udah dapat bisa rawnya, tapi di situ dia tidak mempedulikan seorang Loyalsnya. Tapi kita lihat dia cukup sakit di area late game seperti ini. Waduh, ini jujur ya, damage dealt-nya benar-benar emang Lexia banget sih yang punya. Karena dengan menggunakan Shunshin, dia akan sangat mendapatkan bonus damage di awal game sampai dengan di late game. Karena balik lagi dengan 2 pasifnya dari melee dan juga range-nya atau panahnya, ini akan sangat membantu sekali mobilitas dari seorang Lexia melakukan damage. Namun damage take-nya sebagai sandbag Kaiser juga tidak mau kalah. Dia bahkan 130.000 Ripo hanya dapat 100.000 di sini. Walaupun dia tadi sempat kita lihat berkali-kali bahkan Ripo tuh kayak Feather Ice Strike buka, dia loncat. Dia benar-benar out di sini dan Athena Shield tuh dia benar-benar gak mau. Kalau saatnya pas dia loncat, dia bakal langsung dikembangkan dengan cepat. Wah, dari seorang Kaisernya udah memiliki Morta. Kalau kita lihat juga Lordnya, Morty saja Lord yang enhance kali ini. Coba untuk diblok oleh RC Malaysia, tapi ada Rainbow. Coba untuk mengejar seorang Zakus ya. Bisa kalau naik kali dia kejar kaya yang mencoba untuk mengejar seorang Zakus yang masih bisa selamat. Bisa tapi cancel. Itu dia langsung di cancel begitu aja. Wings by Winnie keluarkan. Mau pergi kemana? Ripo yang berhasil sama sejauh ini. Dan Batnya berhasil mendapatkan Lexia di sana. Ada Winter saja. Ada sebuah backupan. Namun shotgun pun tercipta. Zakusnya sedikit lagi di HP. Tapi Detonas welcome kali ini memakan KYY. Melepehkannya di tengah sana. Tersisa 3 player dari Midland Alpha. Apakah mereka bisa bertahan? Tapi Loyal. Oh my god. Ada satu Feather Ice Strike yang langsung menyelesaikan. Namun Ripo langsung menghilangkan juga. 1v3 bisakah dia bertahan? Sayang sekali. Menyisakan Dream seorang diri. Oh my god, satu sama skor untuk kali ini. RSCMY ternyata langsung melakukan counter attack dengan cepatnya. Mereka memanfaatkan pick off yang dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dibalikan begitu saja Matt-nya ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya flicker, dia tidak punya Withered Truncheon, dia tidak punya immortality, bahkan Dreams-nya juga. Coba untuk mengcover tapi tidak cukup damage-nya. Izanami dengan Farsianya ternyata memang semengerikan itu. Iya, memang harus di
ban seorang Parsec dari Izanami. Dan kalau kita lihat sampai di endingnya tadi, padahal dari Bigatron Alpha udah mendapatkan seorang Alexia-nya. Di sini udah tumbang, tapi mereka ada yang namanya Baras. Mereka merupakan nama Baras yang akan memperkenalkan formasi yang dikeluarkan oleh Bigatron Nah Alpha. itu dia, kayak tadi aku sempat bilang kan bahwa Barasnya ini dia adalah seorang sandbag yang cukup mengerikan dan bahkan 130.000 total damage dealt yang diamankan dari teman-teman Bigatron Alpha itu membuktikan bahwa Kaiser cukup mengerikan juga untuk di game kali ini. Dan ternyata ketika semuanya berfokus sama Lexia, ada satu yang dilupakan, Kaisernya, Dinosaurus Baratnya ini detonasi ditinggalkan begitu saja. Ketika ada Dinosaurus Welcome, ternyata itu mengincar ke arah satu orang yang cukup penting dan hilang begitu saja ternyata dengan cepat. Sempat tadi aku melihat juga dari Rainbow-nya mencoba untuk barengan sama Rafaela untuk diberikan Holy Baptism, Holy Healing. Tapi ternyata nggak membuat Feather Ice Strike itu masuk ke dalam tubuh, tetap langsung dan akhirnya harus tumbang. Bahayanya kalau memang partially udah dilepaskan Izanami, positioningnya sih yang bagus. Mana tadi kalau nggak salah dia habis Clock of Destiny lanjut terancam dia langsung oleh Crystal. Dia langsung mau damage semuanya pokoknya. Dia benar-benar mau memanfaatkan hal tersebut dan ternyata works so far untuk RSG Malaysia. Tapi balik lagi ini adalah best of 3 series dan kita masih punya kesempatan untuk melihat di game yang ketiga performa dari Bigatron Alpha. Buat teman-teman langsung saja seperti kolom komentar hashtag #IndoPride jangan lupakan karena balik lagi ya ini adalah kesempatan terakhir bagi teman-teman RSGMY dan juga Bigatron Alpha untuk tetap berlaga di MSC 2021 apalagi ini adalah babak lower bracket. Hidup mati hanya akan ada di game yang ketiga nanti. Betul sekali. Dan kalau aku lihat juga Bigatron bermain cukup baik awalnya. Baik banget, Pak. Cukup bermain baik, tapi memang ya harus mengakui kekalahan dari RSG Malaysia di game yang kedua ini. Bahkan patternnya sama ya. Patternnya sama. 6 retake ke arah turtle tapi retake ke arah hornnya aja sih paling yang Iya. Ternyata tidak sesuai dengan game yang pertama. Karena balik lagi di game yang pertama mereka punya satu setup yang cukup baik dari Parimeter, Matilda dan juga Cloud. Di game yang kedua mereka tidak memiliki Parimeter untuk mengincar ke arah backline. Yang bisa mengincar ke arah backline ini hanya ada KYE. KYE berkali-kali mendapatkan kesempatan untuk mengincar ke arah backline tapi ternyata ketika dia terlalu mengincar ke arah diving yang terlalu dalam ternyata. Penyelam seperti Selena sepertinya. Ternyata terkena tekanan yang wow di luar ekspektasi. Apa kalau misalkan diving tekanan udaranya menurun tuh apa namanya? Apa namanya? Cuma tekanannya sangat kuat, Pak. Itu untuk besi aja bakal hancur. Oh iya. Benar. Oh iya, Pak. Ya, makin dalam, Kapal makin sayang. kapal beda. Makin dalam, makin sayang. Ternyata cuma teman aja. Ya, makin dalam, makin sayang ternyata dia udah punya pacar. Iya, emang digituin aja kan. Kayak foto gua dong. Wah, Nah, kayak gini sudah kuduga. berarti seperti apa yang dibilang oleh Profesor tadi, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, yuk langsung aja banjiri kolom komen kita ya. Banjir aja kolom komen kita dengan hashtag IndoPride-nya. Kita dukung terus, masih ada best of the series, masih ada game ketiga, tapi untuk sekarang ini dia item build-nya. Yes. Item build, itemization ini dia yang sudah dibuat oleh para pemain di game yang kedua. 10 dari player kita, tentunya dari RSG Malaysia. Dari Izanami, aku akan berfokus sama Izanami. Lihat bagaimana item yang dimanfaatkan, bahkan dia mengamankan item ROM.
hanya untuk menambahkan movement speednya dan ditambah dengan Loleals Beatrix. Tadi sempat aku lihat dia membuat Athena Shield dari Demon Hunter Sword, Athena Shield, and then dia bikin satu buah pergerakan ke arah Queen Swings. Dia sangat tebal sekali di sini dan bahkan dia membuat Maleficor hanya untuk apa? Hanya untuk mengepus turret. Makanya dari tadi dia mainin granat-granatnya kan. Ya, turret bahkan tidak ada minion itu sebuah keuntungan ketika menggunakan Beatrix. Kita sangat agak sedikit mengingat itu mirip seperti Layla di level 12. Waduh. Nembakin dari luar turret. Cuma bedanya Layla lebih memiliki apa ya? Attack speed yang lebih tinggi bedanya. Dan ini untuk dari pergerakan Ripo-nya juga udah cukup sustain, bahkan dia OTW immortal seharusnya di sana. Tapi lihat Kaiser, dia benar-benar super strong banget di depan Antiquiras, Curse Helmet dan bahkan Sky Guardian Helmet. Dua helm combo yang sangat mengerikan itu. Sky Guardian Helmetnya buat Detona, Curse Helmetnya buat si Barats. Bahkan tadi ya ada Sky Guardian Helmet juga mungkin untuk bisa menahan juga ya. Itu adalah bagaimana ya untuk Legion SP yang dimiliki. Karena gini sangat berkesinambungan. Iya. Kalau Curse Helmet itu kan memang tipikal yang item magic defense, tapi dia magic defense-nya dikit doang, cuma 25. Sementara dia bakal nambahin darahnya 1000 lebih. Dan sementara itu barengan sama Sky Guardian Helmet yang mana itu bakal memberikan heal effect yang sangat luar biasa tinggi ketika persenan akan menjadi salah satu penopangnya, dan itu membuktikan bahwa Kaiser menjadi sandbag untuk di game kali ini. 157.541 poin damage yang dia telan sendirian. Loleals 822 gold per menit. Lalu ada Lexia dengan 65.224 the carry-nya. Dan juga udah ada Kaiser yang kali ini memberikan sebuah assist yang begitu-begitu indah. Kaiser ini akhirnya di game kedua ini bermain. Berbeda dengan game yang pertama dan Laku tadi ya. kali ini benar-benar akhirnya show off kemampuan dia. Dan aku jujur ya, kalau misalkan emang mau MVP, daripada aku MVP-nya ke Lexia, aku lebih berpikir kalau MVP-nya lebih cocok ke arah Kaiser. Kenapa? Karena balik lagi dia menahan dealing damage dengan sangat banyak dari tadi, dan bahkan di laning phase ketika dari tadi dia mendapatkan momentum, dia ternyata tidak bisa di-gank dengan mudah, tapi ternyata Izanami dengan Farsianya kali ini mendapatkan MVP. Dealer damage yang bisa dibilang walaupun tidak terlalu tinggi atau bahkan tidak setinggi dari Lexia, tapi impact yang dia berikan, zoning out yang diberikan, perimeter, sehingga teman-teman dari background Alpha dipaksa untuk mundur ke arah belakang karena positioning yang sangat menguntungkan bagi Feather Azrek Artillery High Ground. Ini seperti bencana alam ketika melihat Parsia dengan Feather Azrek yang dilepas begitu saja membuat Background Alpha harus tumbang. Ini beda dengan game pertama. Game pertama mereka bisa mengamankan Parsianya di ban, tapi kali ini dilepas dan akhirnya Background Alpha harus belajar dari kesalahan seperti ini. Harus di ban lagi, harus di respect lagi Kak Prof. Kalau begini caranya harus. Sebenarnya kalaupun emang gak mau di respect ya, Selena udah menjadi satu kuncian atau bahkan counter juga dari Farsi. Tapi mereka tuh butuh satu lagi sebenarnya, dan itu bukan Pak itu. Dan itu bukan Kali. Oke. Kali itu kalau seandainya Farsi langsung Feather Azrek, dia langsung Bisa dengan Raging Sentrum ya. langsung Raging Sentrum ke depan, and then dia langsung pasti memaksa seorang Farsia untuk melakukan sebuah gencatan mundur. Yap, minimal dengan Wish by Wii yang dia miliki, dia akan mundur jauh dari area positioning dan segala macam. Nanti cooldown lagi, ketika cooldownnya selesai nanti tentunya bakal Feather Azrek lagi, dan ketika Feather Azrek lagi, Raging Sentrum pasti bakal ada lagi. Aku nggak sabar kalau misalnya kalau kondisi kayak gini ya. Aku berandai-andai kalau misalnya Alpha udah di revamp, kayaknya Alpha lebih sustain untuk menumbangkan seorang Parsia. dengan Spirit of Alpha yang dia miliki, dia masuk ke bagian dalam gitu. Apalagi cooldown dari Spirit of Alpha-nya kan cepat kan. Ya, Spirit of 12 detik. Alpha. Ya. Kalau pakai 40% cooldown reduction cuma 7 detik. Iya, cepet banget. Jadi kalau lagi Feather Azrek langsung jedar, Jessica Iskandar banget. Jedar Jessica Iskandar yang keluar lagi. Ada. Saya kayak pernah menggunakan bahasa itu ya. Iya. Dicuri bahasa saya pelan-pelan. Masa sih Pak? Iya. Saya dengarnya udah lama loh Pak. Jedar kayak gitu sih udah lama. Jessica Iskandar. Iya, Ya apa-apa. ampun. Karena balik lagi ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah setup, apalagi dari segi Farsia ya, Farsia itu selalu akan memberikan zoning out yang sangat luar biasa dengan burst damage-nya. Dan seperti yang Gio tadi juga pertanyakan, apakah sama Pablo juga, apakah perlu di respect band, dan itu balik lagi sih kepada teman-teman dari background Alpha, apakah mereka ingin benar-benar men-shutdown Farsia ini untuk di dalam banning phase-nya, atau jangan-jangan dia bakal kontes habis-habisan. Karena kalau misalkan untuk Farsia pun sekalipun dia di high ground ketemu sama tipikal hero yang kayak Khalid Selena yang bisa diving banget, ini dia juga bakal ketar-ketir juga sih. Tapi kita akan lihat juga strategi apa di game ketiga ini Pablo dan juga KB, karena ini adalah pertandingan penentuan, game penentuan untuk
memastikan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Benar. Dan pastinya kita juga harus mendukung tim dari Bigetron Alpha yang sedang berjuang untuk lolos ke babak berikutnya. Bersama dengan STRW, Indo Prime, STM juga untuk apa namanya All Indonesian Final. Tapi Apa aku tuh? informasi yang Apa Pak? buat teman-teman yang di rumah sana, walaupun mungkin kalian melakukan spam komen, hashtag Indopride dan segala macam, Iya. di in-game kita Mobile Legends itu ada voice over bahasa Indonesia. Oh iya benar. Oh, cobain. Cobain. Serius. Suaranya lucu-lucu loh. Iya, saya dari dulu Pak, saya Udah pasang kan? Saya juga. Iya, makanya. Kalau Parsha tuh enak suara itu Pak. Kayak gimana, Pak? Rasakan kesakitanku. Rasakan begitu aja terus Pak. Tapi untuk sekarang kita akan langsung aja melihat bagaimana game yang ketiga. Karena sudah berbuah, ini dia. Kita rasakan sensasi yang benar-benar bikin kita deg-degan. Pertandingan terakhir penentuan untuk Bigetron Alpha dan juga RSG Malaysia, dan kita lihat sudah ada Lee, Benedetta, Tiki dan juga Mapilda yang di-ban dari kedua tim. Sudah ada Marsha ya, respect Pak. Dilangin. Respect is the game. Betul sekali, apalagi kebetulan dari Bigetron Alpha mendapatkan giliran untuk first pick-nya. Kalau kita lihat juga dari RSG Malaysia, nggak ada yang namanya